Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sikap kita nih kalau ada orang atau manusia ketika diingatkan untuk menjalankan sholat 5 waktu nggak terima dengan berargumen macam-macam. Misalkan, pelacur aja lagi zaman Bani Israel itu ngasih minum ke anjingnya masuk surga. Lah kamu sholat rajin, sunah-sunah juga rajin, belum tentu masuk surga. Malah begitu ketika diingatkan. Wajar dong kalau kita mengingatkan. Terlebih yang kita ingatkan itu adalah saudara yang sangat dekat, atau misalkan ada ikatan keluarga, entah itu anak, entah itu ya adik, ya. Pokoknya ikatannya dekat sekali gitu ya. Atau misalkan murid gitu. Ya tentu kalau berargumen tadi ya sebenarnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kalau misalkan kita meninggalkan sholat dengan dalih pelacur aja masuk surga hanya gara-gara ngasih minum, atau dengan dalih kamu rajin ibadah belum tentu masuk surga. Wah, itu penyesatan yang sangat fatal ya. Sehingga dia akan terus meninggalkan sholat. Dia nggak akan merasa gitu kan bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah berdosa di hadapan Allah. Ya kalau misalkan argumen tadi, apakah iya ya sholat banyak gitu kan ditambah dengan sunah-sunah gitu, puasa juga banyak ditambah dengan sunah-sunah belum tentu masuk surga. Ya memang betul, amal ibadah kita ini belum tentu bisa menjamin kita masuk surga. Ya apalagi yang nggak mau beramal ibadah gitu kan. Yang beramal ibadahnya aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak beramal ibadah gitu. Tidak melakukan sesuatu yang Allah ridho gitu. Gimana kalau kita hanya melakukan sesuatu yang Allah murka gitu kan, meninggalkan sholat Allah murka kan. Yang menjalankan perintah Allah aja sholat kita Allah ridho, belum tentu kita masuk surga. Ya makanya belajar agama itu harus kafah, harus menyeluruh, jangan setengah-setengah. Memang kalau kita melihat hadis Nabi di Arba'in An-Nawawi hadis keempat, jadi proses penciptaan manusia tuh ada 4 perkara yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki kita, kematian kita, sengsara atau bahagia. Dan diteruskan di dalam hadis itu, ada kalanya manusia itu pada awalnya melakukan amalan penghuni surga. Sampai-sampai jarak dia dengan surga itu sangat dekat sekali, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penghuni surga, penghuni neraka. Maka dia masuk ke dalam neraka. Ada kalanya juga orang itu melakukan amalan penghuni neraka. Sampai jarak dengan neraka itu sangat dekat banget gitu kan. Tapi pada akhir hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga dan dia masuk surga. Ya, kita nggak tahu kita jaminannya apa di akhir hidup kita. Tapi alangkah sombong banget gitu kalau kita nggak mau sholat gitu. Padahal sholat itu adalah tanda kita itu butuh sama Allah. Tanda kita itu perlu sama Allah gitu. Masa iya Allah panggil hayyalah sholat. Marilah kita sholat. Marilah kita menuju kemenangan. Kita sombong gak mau sholat. Padahal di dalam sholat itu kita banyak berdoa meminta sama Allah. Dari mulai Al-Fatihah aja kita selalu meminta petunjuk sama Allah. Padahal kita sudah iman Islam. Kita sudah sholat tapi kita minta petunjuk terus sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ketika dia muqallibal qulub, tahiyat akhir, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hati ini kepada agamamu. Ya, minta juga sama Allah. Di ini duduk antara 2 sujud, kita juga minta doa gitu, minta sama Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, itu doa isinya. Minta pengampunan, minta rezeki, minta kesehatan, minta dimaafkan kesalahan-kesalahan. Kan begitu. Makanya Allah memberikan gitu kan panduan, kita banyakin doa karena memang kita manusia, kita nggak tahu akhir hidup kita, tapi ada doanya kan, ada waktu-waktu yang mustajab yang memang kita
harus minta sama Allah, ya Allah berikanlah umur yang panjang, umur yang berkah, diisi dengan amal soleh gitu kan, berikan rezeki yang banyak, halal, thayyib, ya. Terus mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat dunia akhirat, terhindar dari api neraka. Kita banyakin doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita juga minta petunjuk sama Allah, sesudah Allah memberikan petunjuk kepada saya gitu kan. Jangan kau sesatkan sesudah engkau memberikan petunjuk kepada hambamu ini, ya Allah. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, kalau kita hanya secuil gitu memahami agama, ya salah kaprah. Memang sih gitu kan, ada perempuan waktu zaman Nabi, dia itu malamnya ibadah, siangnya ibadah, tapi ahli nar. Kata Nabi, kenapa? Karena perempuan itu tidak menjaga lisannya, selalu menyakiti perasaan tetangganya. Ya, kita tahu lah, Allah itu mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Humajah, wailul likulli humazatil lumajah, kecelakanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Dan di dalam hadis Bukhari Muslim, kita kalau beriman kepada Allah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah kita mengucapkan yang baik-baik saja atau diam. Kan begitu. Masih banyak loh pelajaran-pelajaran tentang Islam dari seluruh aspek kehidupan kita, baik hubungan rumah tangga, hubungan kita ke orang tua, sama manusia, hubungan dengan Allah, bahkan urusan pemerintahan, itu ada semuanya di dalam Islam. Kafah, menyeluruh belajar itu, jangan setengah-setengah, sehingga kita tidak tersesatkan dengan pemikiran-pemikiran yang kadang-kala gitu kan, pemikiran ini mengajak kepada kebaikan, pemikiran ini kadang-kadang mengajak kepada kesesatan. Makanya Allah meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu pedoman hidup kita. Yang ketiga adalah isma dan qiyas, berpegang teguhlah, jangan sampai kita tersesat, yang ada nanti kita rugi. Kita memang gak tahu jaminan kita ini apa. Justru kalau kita belum dijamin sama Allah, ahli surga atau ahli neraka, harusnya lebih takut dong. Kalau sahabat Nabi ada 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah, mereka aja giat betul gitu ibadahnya, meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaannya, dan ibadahnya juga ditingkatkan. Sudah dijamin surga loh. Kita belum ada jaminan surga, seharusnya lebih semangat lagi dong ibadahnya, begitu kan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.